Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Atau kakak-kakak sekalian nih, jawab di kolom chatnya nih. Untuk soal nomor 1, memilih jawaban apa sih? Sudah mulai menjawab nih Pak. Sudah serentak. Soal nomor 1 dijawab opsi C. Gimana nih Pak? Mau ada yang menjelaskan atau langsung Bapak yang menjelaskan? Sebentar, tunggu jawabannya agak banyak. Oke, baru 3 orang nih. Yang lain kemana nih? Kakak-kakak. Saya langsung saya handle aja ya Mas ya. Oke, oke, Pak. Langsung di handle aja. Oke, nomor satu, apakah etiologi dari masalah keperawatan pada kasus ini? Nah, seorang laki-laki berusia 5 tahun dirawat di rumahnya, mengeluh, menggigil, demam yang hilang timbul. Hasil pengkajian suhu tubuh menunjukkan suhu klien 38,5 derajat Celcius. Saat diwawancara keluarga mengatakan demam sudah 4 hari, belum dilakukan tindakan apapun oleh keluarga. Dan demam yang dialami anaknya dianggap biasa karena anak yang pertama pernah demam dibiarkan saja sembuh atas saran orang tuanya dulu. Nah, masalah etiologi dari masalah keperawatan itu kita ambil dari Friedman ya, tetapi Friedman ini sebenarnya mengacu pada Galen Maclaya tahun 1978. Jadi di situ ada urutan sebenarnya perilaku kesehatan yang diharapkan ada di dalam keluarga dan itu dijadikan sebagai etiologi dari masalah keperawatan pada lingkup perawatan keluarga. Yang pertama itu terkait dengan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah, kemudian kemampuan keluarga dalam pengambilan keputusan tindakan keperawatan yang tepat, kemudian kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian kemampuan keluarga dalam melakukan modifikasi lingkungan, dan yang terakhir kemampuan keluarga untuk mengakses atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, berarti kalau di sini terkait dengan etologi, berubah kalimat menjadi ketidakmampuan, kan seperti itu. Karena jika ada suatu masalah, pasti ada ketidak ini tidak tercapainya etiologi gitu kan ya dari tugas kesehatan keluarga seperti itu. Nah, dari soal nomor satu ini kita bisa ambil ya kata kunci di sini apa? Kata kuncinya di sini adalah persepsi. Jadi di sini keluarga itu memiliki persepsi di mana persepsinya itu demam yang dialami anaknya itu adalah demam biasa dan tidak perlu dilakukan tindakan apapun gitu kan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, demam dibiarkan saja sembuh atas saran orang tuanya dulu seperti itu. Nah, karena gini, etiologi dari masing-masing dari maksudnya gini, dari masing-masing etiologi, dari masing-masing tugas kesehatan keluarga ini itu memiliki indikator kapan etiologi atau tugas kesehatan keluarga ini diangkat atau diambil gitu kan ya. Kalau berhubungan terkait dengan mengenal masalah berarti itu berhubungan dengan knowledge, lingkupnya itu adalah pengetahuan ya, lingkupnya pengetahuan. Kemudian kalau terkait dengan pengambilan keputusan berarti sebenarnya keluarga itu dari segi knowledge-nya itu udah memahami. Secara konsep udah memahami, tapi ketika action dalam apa namanya ya, ketika action atau mempersepsikan masalah tersebut itu salah, gitu kan ya, salah. Implementasinya tidak sesuai. Itu misalnya sudah mengetahui, oh anak saya ini sedang flu, anak saya ini sedang menggigil. Yang harus saya lakukan seperti apa? Flu itu adalah seperti ini, menggigil itu seperti ini. Oh ada bintik-bintik, ya sudah bintik-bintik itu adalah seperti ini, nantilah ya sembuh sendiri. Nah itu persepsi, nah itu berarti terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau terkait dengan kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit, ini berarti kan sudah action. Itu kan sudah action. Bagaimana tindakan yang dilakukan, yang sudah diactionkan oleh keluarga terhadap anggota keluarga yang sedang sakit. Itu. Apakah sudah sesuai atau belum?
Jadi bukan suatu sikap, bukan suatu persepsi yang muncul di situ. Merawat anggota berarti kan sudah action. Actionnya tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya, seharusnya anak dengan apa namanya ya DBD harusnya diapain? Oh, tindakan pertamanya itu dilakukan ini. Oh, kalau misalnya flu itu dibeginikan. Oh, kalau misalnya posetruk untuk bisa di apa namanya untuk dilatih terkait dengan rentang gerak itu dilatih secara mandiri terkait dengan rentang gerak pakai room atau ring of motion itu. Kemudian kalau melakukan modifikasi lingkungan itu dilakukan. Emang suara saya kepantol ya? Enggak, Pak. Aman, Pak. Mungkin sinyal Aman kan dari ya? iya, dari Oke. Mungkin keahlian. signal, Pak. Ya, kemudian yang D, ketidakmampuan keluarga dalam modifikasi lingkungan. Nah, jadi ini urutan yang keempat itu setelah merawat itu modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan berarti penyesuaian keluarga atau adaptasi keluarga terhadap lingkungan gitu kan ya. Jadi supaya setelah dilakukan action perawatannya itu benar apa salah, tindakan perawatannya itu sudah dilakukan, harusnya ada adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Misalnya, kalau yang tadi pose truk misalnya ya, sudah dilakukan latihan ring of motion secara mandiri oleh anggota keluarga. Kemudian supaya kemudian dia sudah bisa mau jalan walaupun menggunakan alat bantu. Nah, supaya meminimalisir terhadap risiko jatuh. Oh, diberikan pegangan. Oh, dilatih seperti ini. Oh, berarti ada beberapa turunan-turunan atau tangga itu yang dikasih apa namanya ya pegangan misalnya seperti itu atau modifikasi lantai supaya tidak licin. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu dalam mengakses pelayanan kesehatan ini sangat penting sekali. Setelah keempat-empatnya itu sudah berhasil dilakukan, yang terakhir itu bagaimana keluarga harus mampu memanfaatkan fasiankes terdekat. Supaya apa? Supaya kebutuhan untuk apa namanya ya tindakan pengobatan dan juga rehabilitatifnya itu terpenuhi. Nah, dari yang saya jelaskan ini kira-kira kalau dari persepsi ini kan belum ada tindakan, hanya persepsi saja. Berarti masuk kemana? Kalau berarti sebenarnya kan kalau dari knowledge-nya sudah tahu keluarga ini. Ayo, dari knowledge-nya sudah tahu ini demam gitu loh. Oh, ini sudah demam, tahu demam gitu. Saya belum melakukan apa-apa karena dulu biasanya demam seperti ini. Nah, kira-kira apakah yang A atau yang C? Padahal belum ada action di sini, hanya persepsi. Kira-kira Gimana nih, teman-teman? persepsi lu ya. Emang di sini belum mengetahui terkait dengan demam. Kan sudah mengetahui. Hasil pengkajian saat diwawancara keluarga mengatakan demam sudah 4 hari belum dilakukan tindakan apapun oleh keluarga dan demam yang dialami anaknya dianggap biasa saja. Dia sudah tahu demam, berarti konteksnya demam ini sudah tahu dia. Makanya dia santai gitu loh. Iya, jawabannya itu yang B karena berkaitan dengan persepsi. Ini kan sikap sebenarnya, tapi sikap yang belum terbentuk. Jadi pengambilan keputusan ini sebenarnya sikap gitu loh. Jadi itu merupakan suatu proses kalau jenengan tahu proses perilaku perilaku itu kan ada 3 indikator toh knowledge kemudian attitude kemudian action. Nah pengambilan keputusan itu sebenarnya masuk ke attitude jadi tengah-tengah jadi apa namanya di translate jadi ketika dia sudah tahu itu masih ditranslate oh seperti ini ya seperti ini actionnya mau diactionkan atau tidak diactionkan gitu loh itu masuk pada yang pengambilan keputusan gitu loh jadi di sini masih dalam tahap persepsi dia udah tahu ini demam harusnya bagaimana alah santai aja udah demam seperti ini padahal dia sudah tahu gitu loh berarti kan ketidakmampuan keluarga dalam pengambilan keputusan begitu nggih ya jawabannya adalah yang B itu terima kasih. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas nih penjelasan dari Pak Kurniawan atau Pak Herman ini? Jelas banget, Bos. Sangat jelas, berarti siap dipahami ya. Oke, berarti bisa di next, Pak, untuk slide-nya. Oke, teman-teman, ini soal nomor 2, jawabannya. Waktunya saya mulai dari sekarang.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Atau kakak-kakak sekalian jawab di kolom chat ya nih. Jawabannya Kak Kartini memilih E, Kak Aza juga memilih E. Sambil menunggu teman-temannya menjawab nih. Ada nggak dari teman-teman semua yang mau menjelaskan kenapa sih memilih opsi tersebut pada soal nomor 2 ini? Gimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan nggak? Enggak ada. Nggak Tapi ada nih Pak. enggak apa-apa, tapi tadi cepet ya untuk chatnya ya Mas ya. Iya, Jawab chatnya. Enggak apa-apa. Saya handle ya. siapa? Oke. Nomor 2, apakah tahap perkembangan keluarga yang belum tercapai sesuai kasus tersebut? Jadi perawat puskesmas mengunjungi sebuah keluarga Bapak B 67 tahun, kemudian saat pengkajian didapatkan bahwa Bapak H 30 tahun, anak pertama belum menikah. Kemudian sedangkan anak kedua dalam keluarga ini Ibu C 20 tahun telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Ibu C telah bercerai dan saat ini tinggal bersama Bapak B. Perlu diingat terkait dengan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga itu ada 8. Kemudian pada tahap masing-masing tahap perkembangan itu acuannya itu adalah anak pertama. Jadi anak pertama. Nah, di sini kata kuncinya apa? Di sini anak pertamanya siapa? Bapak H ya, usia 30 tahun belum menikah. Nah, dicocokkan dengan ini, kalau pemula sudah tidak sesuai. Lanjut usia jelas tidak sesuai. Kemudian karena ini anaknya masih ada yang gantung. Anak pertama belum lepas gitu kan ya. Berarti belum bisa masuk pada lanjut usia. Kemudian keluarga usia pertengahan juga tidak sesuai anak sekolah apalagi kemudian anak dewasa. Nah, jadi karena di anak pertama ini belum tercapai karena pada tahap perkembangan anak pertama dengan usia dewasa, keluarga itu harus melaksanakan tugas perkembangannya salah satunya itu membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru di lingkungan masyarakat seperti itu. Tapi di sini keluarga belum mampu karena apa? Anak pertamanya usia 30 tahun masih belum menikah. Seandainya ini Bapak H ini sudah menikah dan sudah memiliki ini, kemudian Ibu C sudah menikah dan ini berarti kemudian dipertegas dengan satu kalimat lagi dan tidak ada yang tinggal bersama Bapak B, berarti masuk pada tahap perkembangan keluarga lanjut usia. Tapi di sini konteksnya sudah berbeda, berarti ini masuk pada yang E, keluarga dengan anak usia dewasa. Sip, benar semua. Oke, benar semua nih untuk soal nomor 2. Gimana? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Mas. Dilanjut. Oke, kalau dilanjut. Siap, Pak. Berarti langsung lanjut ke soal nomor 3. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan nih, teman-teman, untuk jawab di kolom chat ini. Memilih jawaban apa sih untuk opsi nomor 3? Sepertinya melambat lagi nih, Pak, untuk memilih jawabannya nih. Oke, teman-teman, ada Cepat, yang ingin lumayan, menjelaskan? Ya, lumayan enggak. lumayan cepat ini. Oh, kan? Lumayan cepat ini. Hmm, Gimana tapi nih, sama semua teman-teman? ya jawabannya ya. Iya, Kak Gusti mau menjelaskan?
Siapa nih mau menjelaskan nih, teman-teman? Mungkin nanti kalau soal etik, mungkin ada yang mau Oke, benar menjelaskan. nih. Siap. Lanjut berarti langsung Iya. di handle, Pak. Oke, nomor tiga, apakah tugas perawatan kesehatan keluarga yang saat ini harus dioptimalkan perawat? Jadi, di sini perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga Bapak N. Kunjungan perawat dalam keluarga ini karena ada salah satu anggota keluarga yang mengalami TB paru, ya, dan sedang menjalani pengobatan dan sedang menjalani pengobatan. Klien tampak ditempatkan pada kamar yang sempit tanpa ventilasi. Cahaya yang masuk kamar klien sedikit, tekanan darah saat pengkajian 130/99 milimeter hidrogerum dan nadi 100 kali per menit. Nah, dari sini tugas perawatan kesehatan berarti yang 5 tugas itu yang punyanya Friedman dari Belen Maklaya. Seperti itu, sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Kata kuncinya di sini ya terkait dengan lingkungan ya, apalagi fokusnya pada TB paru. TB paru itu salah satu treatmentnya itu adalah modifikasi lingkungan di mana dimaksimalkan terkait dengan perawatan TB itu harus berada di ruangan yang eh, memiliki ventilasi yang baik sehingga udara dan cahaya itu masuk karena meminimalisir adanya kelembapan karena kelembapan itu bisa ini ya apa namanya meningkatkan perkembangan dari bakteri. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ada kesalahan dari modifikasi lingkungan dari keluarga tersebut. Seharusnya klien itu ditempatkan di tempat yang atau ruangan yang cukup ventilasinya. Kemudian cahaya yang masuk itu cukup gitu kan ya. Jadi meminimalisir adanya perkembangan bakteri lebih lanjut dan meminimalisir tingkat keparahan dari klien dengan TB paru tersebut. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, modifikasi lingkungan. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Gimana, teman-teman? Sudah cukup jelas untuk soal nomor 3? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Jelas. Oke, berarti langsung dilanjut nih, Pak, ke soal nomor 4 ya nih. Oke, ini udah masuk ke soal etik. Teman-teman harus lebih fokus lagi. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, Pak. Sepertinya langsung sangat cepat nih. Masih ada waktu sebenarnya 10 detik atau 15 detik lagi nih. Tapi sudah menjawab semua untuk soal nomor 4. Memilih opsi D. Gimana teman-teman? Ada yang mau mencoba menjelaskan kenapa sih memilih opsi tersebut untuk soal nomor 4? Iya, gimana? Ya, Kak. Tadi jawabannya udah banyak ya. Iya, Dan sama lagi. Oh, keren. sudah serempak nih, Pak, semuanya, Pak. Hmm. Nggak ada yang mau membantu saya. Nih, ada yang mau Ya wes, menjelaskan nggak? Kalau nggak ada langsung di handle nih. nggak ada. Saya handle lagi wes. Oke, nomor 4. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat sesuai kasus tersebut? Jadi nomor 4 ini perawat melakukan intervensi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan pada keluarga Bapak B. Perawat memberikan pilihan beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk manajemen penyakit good arthritis dalam keluarga tersebut. Keluarga sudah memilih beberapa intervensi yang ditawarkan. Ini seperti yang diterapkan ya. Kalau non efisien tidak mungkin karena di sini entah. Ya.
Kalau non efisien tidak mungkin karena di sini kata kuncinya itu perawat memberikan pilihan beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk manajemen artritis dan keluarga sudah memilih. Berarti yang tepat adalah autonomi. Ya, karena autonomi itu merupakan salah satu prinsip etik yang mengacu pada hak klien untuk memutuskan tindakan yang dikenakan pada dirinya. Asalkan sebelumnya perawat atau tenaga kesehatan itu memberikan informasi secara jelas, inform consent lah intinya ya, secara jelas terkait dengan tindakan yang dilakukan atau pilihan-pilihan tindakan dan keputusan itu semua diserahkan pada pasien. Mau dilakukan, mau memilih yang mana itu semua tergantung dari pasien. Gitu ya. Sip, bagus. Jawabannya D, autonomi. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Gimana teman-teman? Jelas untuk soal nomor 4? Jelas nggak nih teman-teman semua? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Jelas, berarti langsung nih Pak. Next ke soal nomor 5. Oke, ini soal nomor 5 masih pada Departemen Etik. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silakan jawab nih di kolom chatnya untuk soal nomor 5. Memilih opsi apa sih? Baik. Ngebut nih. Semua menjawab B. Ada yang mau menjelaskan nggak untuk soal nomor 5? Izin coba ya, Mas. Oke, terima kasih Kak Yanti. Oh, Kak Yanti, silakan. Izin jawab ya, ya Pak. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Perawat sedang memberikan intervensi keperawatan pada keluarga berpangkat. Anak dalam keluarga ini ternyata hamil di luar nikah. Kita menunjukkan wajib tersebut dan tidak menyangka. Keluarga takut jika masalah ini diketahui oleh tetangganya. Nah, di sini saya mengambil jawaban B dan prinsip yaitu prinsip etik di mana saya harus menjaga kerahasiaan terhadap pasien. Jadi saya mau kata kunci di sini, perawat menunjukkan wajah tersebut tidak menyangka karena hamil luar nikah. Keluarga takut jika masalah itu diketahui oleh pasien. Di sini si perawat harus menjaga kerahasiaan si pasien. Kalau menerima efisiensi itu kurang pas dengan kasus karena dia adalah prinsip yang tidak merugikan pasien. Kalau sementara di efisiensi itu prinsip etik yang cukup baik, kurang pas dengan kasus, autonomi itu prinsip etik yang di mana pasien memiliki keputusan aslinya sendiri. Sementara Oke. kerja. Oke. Masih. Oke, terima kasih Ya, Kak terima Yanti. kasih Kak Yanti. Ya, jadi betul ya, tadi yang dijawab oleh rekan-rekan semuanya, kemudian dijawab oleh Kak Yanti, prinsip tadi yang dilakukan itu adalah confidentiality. Jadi prinsip kerahasiaan. Kenapa? Karena pada kasus ini itu kan ditemukan ya, eh, jadi kasusnya ini suatu keluarga itu anaknya itu ada MBA gitu kan ya. Kemudian perawat itu terkejut, tidak menyangka. Dan intinya kan seperti itu ya. Keluarga takut jika masalah diketahui oleh tetangganya. Nah, kata kuncinya ada di sini. Keluarga takut jika masalah diketahui oleh tetangganya. Berarti harusnya yang dilakukan itu adalah menjaga kerahasiaan. Ya, karena keluarga di sini dengan pernyataan seperti itu kan belum siap untuk menerima kondisi keadaan dari anaknya, kondisi dari keluarganya seperti itu untuk bisa diketahui oleh orang lain.
Jadi yang paling tepat adalah yang B, confidentiality. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke, berarti langsung dilanjut nih, Pak. Dari apa? Ke soal nomor 6. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom chatnya. Memilih jawaban apa sih untuk soal nomor 6 ini? Ini teman-teman belum ada yang jawab nih. Karena teman-teman waktunya sudah lewat, sudah hampir 2 menit malah. Baru satu orang yang menjawab nih. Oke, ayo masalah keperawatan ini. Biasanya soalnya enak-enak gitu kan ya. Jangan ikut-ikut temannya yang sudah menjawab. Oke, Kak Kartini memilih C. Baru 3 orang nih Pak yang memberikan Apa-apa, Wes. jawaban nih. Oke. Oke. Dan Ya. E. Baik. Saya ini ya, nomor 6. Apakah masalah keperawatan utama dalam kasus ini? Perawat komunitas sedang melakukan pengkajian pada keluarga Bapak L dan didapatkan data bahwa Bapak P memiliki riwayat skizofren. Kemudian Bapak P tampak murung dan merasa terabaikan oleh keluarga. Keluarga berubah menjadi pendiam dan menutup diri dari lingkungan. Keluarga juga menolak jika ada yang membantu. Berarti di sini menunjukkan bahwa keluarganya kenapa ya? Keluarganya itu memiliki hubungan yang tidak ambivalen. Kemudian apa namanya ya? Pasien ini merasa terabaikan, merasa tertekan, depresi seperti itu. Ya, karena apa? Dari sini kan Bapak P tampak murung dan merasa terabaikan toh. Kemudian mereka berubah. Lah, berarti di sini berhubungan dengan keluarga yang ambivalen gitu. Sehingga apa namanya ya? Perawatan atau pengobatan yang kompleks itu tidak bisa tidak bisa tercover, tidak bisa terfasilitasi dalam keluarga tersebut. Buktinya dengan judgement kalimat terakhir, keluarga juga menolak jika ada yang ingin membantu gitu. Ya, dari sini tidak ada kaitannya dengan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Berkali-kali saya sampaikan, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu manajemen, berarti pola pengaturan kesehatan keluarga tidak efektif. Berarti ini berhubungan dengan sebenarnya bagaimana sebuah keluarga itu memfasilitasi keluarganya mengatur ya pola pengintegrasian tindakan kesehatan yang diaplikasikan atau diintegrasikan yang sudah didapatkan dari luar masuk ke dalam keluarganya. Contohnya, misalnya ketika habis ke posyandu, kemudian diimunisasi anaknya, kemudian mendapatkan edukasi, disuruh diet. Ya, diet itu bukan mengirit makan, bukan ya, tapi diet. Jadi ada asupan nutrisi yang harus di ini ya, yang masuk gitu kan ya ke dalam usia anaknya gitu kan ya. Kemudian diterapkan gitu. Kemudian karena
ada beberapa hal, salah satunya itu ketidakberdayaan atau ketidakmampuan sumber daya itu sehingga pola pengintegrasian dari informasi itu yang sudah didapatkan tidak bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah manajemen. Kemudian terkait dengan gangguan proses keluarga, di sini tidak ada kata kunci terkait dengan proses keluarga. Kemudian penampilan peran tidak efektif, tidak ada kata kunci yang berhubungan dengan bagaimana keluarga itu menjalankan suatu peran, menampilkan suatu peran dari masing-masing komposisi di anggota keluarga, baik kepala keluarganya, siapa, dan bagaimana perannya tidak ada. Kemudian ketegangan peran pemberi asuhan di sini juga tidak ada. Jadi yang paling tepat itu adalah ketidakmampuan coping. Karena kalau kita tahu terkait dengan coping, coping ini penyebabnya itu ya itu tadi hubungan keluarga yang ambivalen, kemudian adanya resistensi keluarga terhadap pengobatan. Jadi membatasi adanya ada barier dalam keluarga, tidak mau disentuh sama sekali. Ini urusan saya. Itu terkait dengan coping. Itu kan ya. Gejala tanda mayornya berarti dari anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang sakit itu merasa diabaikan oleh keluarganya. Dan dia menyampaikan bahwa merasa tertekan dengan kondisi keluarganya seperti ini. Padahal saya membutuhkan orang lain. Itu adalah ketidakmampuan coping keluarga. Monggo nanti dicek dengan kode D0093 di SDKP. Jadi jawabannya adalah yang C, ketidakmampuan coping keluarga. Matur nuwun. Oke, terima kasih nih Pak. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6? Kak Kartini, betul. Oke. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Sudah paham belum nih untuk penjelasan di soal nomor 6? Gimana teman-teman? Paham. Berarti bisa nih dilanjut ke soal terakhir ya Pak? Baik, ini soal terakhir. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan nih teman-teman. Jawab di kolom chatnya nih. Oke, soal terakhir ternyata ada yang jawab D dan juga ada yang menjawab B. Oke, siapa nih yang mau menjelaskan? Oh, ada juga yang menjawab E nih, ada 3 opsi berarti. Siapa nih yang mau menjelaskan nih? Ada yang mau menjelaskan? Ada? Ya, kalau tidak ada saya handle. Siap, Pak. Kita langsung di ini. Oke. Nomor 7 ya. Apakah intervensi keperawatan pada kasus ini saat kunjungan rumah didapatkan seorang perempuan berusia 26 tahun sedang hamil 7 bulan dan mengalami anemia. Ibu mengatakan tidak nafsu makan sejak hamil, mengkonsumsi makanan disukai saja dan baru sekali melakukan pemeriksaan di awal kehamilan. Di sini perlu kita perhatikan kata kuncinya itu adalah perempuan usia 26 tahun, hamil 7 bulan dan mengalami anemia. Nah, dari pilihan-pilihannya semuanya itu berupa edukasi kesehatan, ya.
dari pilihan-pilihannya itu semua berupa edukasi kesehatan. Tapi di sini yang dipilih itu adalah edukasi kesehatan yang bisa menyelesaikan anemianya, gitu kan ya. Karena tujuannya itu adalah meningkatkan persepsi ibu hamil terhadap kerentanan dan keseriusan dari masalah kesehatan yang dialaminya. Jadi tujuan dari edukasi kesehatan yang diberikan itu adalah bagaimana ibu hamil itu tahu terkait dengan kondisinya saat hamil itu kan rentan. Kemudian jika mengalami anemia itu keseriusannya itu kalau tidak dilakukan treatment yang baik itu bagaimana? Tujuannya adalah itu sebenarnya. Jadi yang paling tepat diberikan itu adalah yang E, memberikan penyuluhan tentang dampak anemia pada ibu dan janin. Kenapa? Karena itu lebih kompleks daripada yang A, B, C, D. Coba yang A, meyakinkan ibu pentingnya makan. Pentingnya makan, ini kan tidak spesifik. Pentingnya makan yang bagaimana, gitu kan ya. Tapi ketika kita penyuluhan tentang dampak anemia, yuk kita menjelaskan terkait dengan anemia itu bagaimana. Dampaknya seperti apa, yang harus kita lakukan itu bagaimana, gitu. Ya. Kemudian kalau yang B, menjelaskan manfaat gizi. Ya jelas ketika kita melakukan penyuluhan tentang dampak anemia, kita juga menjelaskan terkait dengan treatmentnya supaya tidak sudah Mas Diki. Sudah, Pak. Nih, kayaknya habis gangguan Oh wifi-nya ya, soalnya. oh iya, Oke, sudah, Pak ya. Berarti dari sudah. teman-teman sudah ada yang jawab dari 7 soal, masih salah satu. Iya, Oke, semangat lagi nih. alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah nih, kakak-kakak sekalian yang masih salah satu tapi harus dilatih lagi nih. Oke, Pak, mungkin ada kata-kata nih, Pak, atau ada teman-teman lu nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? nggak ada. Nggak Saya ada nih. kehabisan quotes, Mas. Jadi Oke, hanya bisa memberikan semangat. semangat. Semangat ini multi multi apa ya namanya? Banyak makna yang diberikan. Intinya motivasi yang positif, gitu ya. Bagi Benar, semuanya kalau mengikuti bimbel masih salah satu, salah dua, salah lima tidak apa-apa, mumpung masih di bimbel. Jadi nanti introspeksi, oh kekurangan saya berada pada poin ini. Berarti nanti silakan dipelajari kembali. Kalau masalah terkait dengan diagnosa, itu memang kita harus banyak membaca lagi ya, membuka lagi terkait dengan SDKI, SLKI, SIKI, dan juga SOP-nya. Seperti itu. Mau tidak mau memang seperti itu ya. benar, Gitu. Pak. Oke, itu. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu saja nih pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin apa ya, melatih soal-soal di luar bimbingan belajar lagi, kita di Poko lagi ngebuka tryout ketiga nih. Bisa langsung hubungi ke Mas Adiu saja. Oke, mungkin Pak Kurniawan Herman, terima kasih nih untuk ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin. Gimana nih? Amin. Amin. Oke, berarti akhir bulan ini ya, apa hukumnya ya, Pak? Sudah mulai Ya, ada yang hukum nih, hukum terakhir. Oke, sebelum persiapan hukumnya bisa nih, kalau misalnya ada yang mau ngetes dulu di tryout, silakan langsung hubungi Mas Adiu saja. Oke, Bismillah. Amin, pasti kompeten di akhir bulan ini. Amin, satu kali ujian langsung lulus. Oke, mungkin itu aja nih Pak Kurniawan. Saya ucapkan terima kasih lagi nih perwakilan dari tim terima Pokok. kasih Mas Diki, terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin Pak Kurniawan ada kesibukan